Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini yang menarik sekali. Minggu lalu balapan Paris-Roubaix ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Wout van Aert, meninggalkan Pogacar walaupun hanya sedikit selisihnya ya. Ya, itu rasanya performa terbaiknya Pogacar di balapan flatnya. Selama ini kan di balapan yang ada nanjak-nanjaknya dia memang lebih superior ya. Tapi ketika di flat dia itu seperti ditunjukin sini sana oleh lawan-lawannya yang jauh lebih banter ya. Entah Anda bisa katakan itu banter atau cepat atau kuat ya. Jadi Anda lihat sendiri kan finishnya di Paris-Roubaix itu gimana. Loh, itu flat loh. Ya kan? Seandainya kan flat kan, kalau memangnya Anda cepat banter kan harusnya menang. Tapi Anda disikat. Ya apapun lah ya, taktik, strategi, apapun. Itulah namanya cycling. Terutama balap sepeda. Di mana yang terkuat belum tentu menang. Ya, belum tentu. Dan yang menang seringkali bukanlah orang yang terkuat, bukan pembalap yang terkuat. Loh kok bisa? Ya kalau Anda misalnya melihat kuat-kuatan, lihat aja secara fisik gimana loh, ya kan? Coba lihat fisiknya Remco Evenepoel, kecil gitu. Ya, coba lihat fisiknya Filippo Ganna, ya gimana? Terus coba lihat fisiknya Mathieu van der Poel, bagaimana? Ya. Nah, menarik kan kalau misalnya kita bicara soal pembalap-pembalap World Tour Team ini, ya. Nah, di episode kali ini saya akan membahas ini ya, 4 pembalap, 4 aja jangan banyak-banyak. Ya, 4 pembalap ini sangat dominan sekali, sangat amat dominan sekali di pembukaan tahun 2026 ini. Ya, sebetulnya ada 5. Salah satunya yaitu Isaac Del Toro. Tapi ya karena dia sudah ada Pogacar di tim UAE ya, jadi saya maunya satu tim satu pembalap aja, jangan 2 ya. Jadi ini di episode ini kita bahas 4 pembalap ini ya. Filippo Ganna dari Ineos Grenadier, Remco Evenepoel dari Bora Red Bull, terus Mathieu van der Poel dari Alpecin ya, Canyon, terus Wout van Aert dari Visma. Oke. Ini adalah pembalap-pembalap yang sangat sangat superior. Mestinya salah satu lagi yaitu itu siapa itu yang kemarin di Milan Sanremo itu, Tom Pidcock ya. Cuman Tom Pidcock ini sebetulnya dia dominannya beda ya, beda. Jadi saya nggak masukkan Tom Pidcock. Oke. Di dalam sebuah World Tour Team ya, di mana ada balapan one day, juga ada balapan yang berhari-hari itu ya, seperti Tour de France, Giro d'Italia, dan Vuelta a España. Ini adalah balapan-balapan yang major ya, artinya balapan-balapan yang 20 hari, 21 hari, dan merupakan yang sudah di kalender tetap, dan umurnya udah ratusan. Umurnya Giro d'Italia aja sudah tembus 100 tahun ya, mereka balapan itu. Terus juga
balapan-balapan klasik, yaitu yang sudah selesai, karena klasik ini biasanya diadakan di bulan-bulan spring, ya, yaitu ya ini bulan-bulan ini, ya, dan satu persatu sudah selesai, yaitu terakhir ini Paris-Roubaix, ya, sebelum akhirnya masuk ke balapan-balapan beberapa hari, ya, tour, nah, artinya itu tour, ya. Jadi balapan-balapan tour itu kayak misalnya yang major ya Tour de France, Giro Italia, dan Vuelta a España. Nah, di balapan-balapan seperti ini itu setiap tim kan pasti mau menunjukkan yang terbaik ya, karena untuk meraih balapan ini dan bisa juara itu gengsinya tinggi sekali. Terus apakah balapan-balapan one day race itu enggak gengsi? Ya, kalau balapan-balapan one day race yang klasik ini ya juga bergengsi, terutama ini yang Tour of Flanders, ya, terus Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Lombardia, ada 5, ya, satunya saya lupa apa pokoknya, ya. Jadi Tour of Flanders, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Lombardia itu nanti sekitar Oktober, jadi penutupan. Satu lagi saya tidak tahu, lupa saya. Ini yang paling bergengsi. Jadi mereka itu berebut untuk bisa paling tidak seumur hidupnya pembalap ini mencapai satu aja. Ya, misalnya Paris-Roubaix misalnya, wah sudah tenang. Tour of Flanders, wah luar biasa. Milan-San Remo, baru tahun ini kan Milan-San Remo, Pogacar juara, itu pun tertati-tati hampir disalib oleh Tom Pidcock, selisih paling 1 jempol begini selisihnya itu. Hampir kalah. Di Paris-Roubaix dia kalah telak. Ya, dan mungkin dia sudah ampun tahun depan tidak mau. Nanti tunggu 2 tahun lagi. Karena apa? Karena Paris-Roubaix itu sulit. Ya, sulit sekali. Pembalap yang lebih kuat dari dia itu banyak jumlahnya. Ya, salah satunya yang menang itu Wout van Aert, jauh lebih kuat. Ya. Jadi persepsi kita terhadap seorang pembalap memenangi Tour de France berkali-kali itu bukan terkuat. Bukan. Loh kok bisa? Dia menang balik-balik loh. Ya kan karena dia itu dibantu oleh 7 orang pembalap lainnya, ya kan? 6 atau 7 kalau nggak salah. Ya. Jadi pembalap utamanya itu disupport oleh 6 atau 7 pembalap lainnya, didorong, ya, ditarik ya. Sampai sampai puncak baru dilepas sendirian. Itu loh caranya. Ya. Oke lah. Coba di episode kali ini kita mau bersikap objektif melihat 4 pembalap hebat ini. Ya, salah satunya adalah Filippo Ganna dulu. Ya, Filippo Ganna ini badannya besar, tinggi. Ya, saya rasa sepedanya pun size-nya 60 ya sudahnya, tinggi. Kalau dilihat dari sepedanya itu ukurannya ukurannya besar. Ya, jadi ya itulah. Nah, Filippo Ganna itu sebetulnya spesialisnya itu adalah time trial. Ya. Time trial itu adalah all out sendirian dengan time trial bike ya, untuk mencapai waktu tercepat. Itu spesialisnya Filippo Ganna. Ya, jadi Filippo Ganna itu karena powernya gede banget, sehingga timnya memakai dia bukan sebagai pembalap utama malahan, tapi sebagai domestik, ya, sebagai tukang tariknya Ineos Grenadiers. Di setiap balapan Anda akan pasti menemui Filippo Ganna di depan di awal-awal untuk menarik semua peletonnya Ineos itu untuk berada di satu titik, kemudian
pembalap utamanya yang akan nyerang begitu loh ya. Misalnya ada lomba yang misalnya 200 kilo ya, Filippo Ganna ini akan dengan sekuat tenaganya sampai habis koret ya, menarik peloton mungkin sampai 120 kilo begitu, sampai dihabisin tenaganya, itu dihabisin untuk menarik peloton, kemudian diganti oleh temannya lagi yang untuk narik pembalap utamanya Ineos misalnya, untuk narik di gunung sampai mungkin titik 20 km, 15 km, 10 km terakhir baru dilepas sendiri. Ya. Makanya dia itu kuat, dan selama beberapa tahun belakangan ya, dia itu selalu memenangi time trial. Pokoknya kalau ada event time trial ya, apalagi kalau flat udah amblas, tidak ada yang bisa mengungguli. Dia menang berapa kali ya, menang berapa kali itu ya. Itulah Filippo Ganna dengan segala keunikan, kualitasnya, dan kekuatannya ya. Makanya dia itu ada bagian yang sangat integral ya untuk tim Ineos Grenadiers, karena butuh powernya yang super gede itu ya. Jadi butuh powernya untuk menggerakkan pelotonnya ke depan begitu ya. Nah, terakhir ini Filippo Ganna sudah bisa mencoba sendirian itu artinya di balapan yang one day classic ya. Tahun beberapa minggu yang lalu dia sudah menang di Dwars pokoknya ya itu ya. Dia mengalahkan Wout van Aert loh. Ya. Kalau Anda lihat itu, dia ketinggalan, habis itu dikejar sampai Wout-nya habis sudah. Dikejar. Jadi one on one-nya itu loh ya. Padahal Wout van Aert beberapa minggu kemudian menang sebagai di Paris-Roubaix. Ya. Walaupun dia menang di Paris-Roubaix, dia pernah kalah dihantam sama Filippo Ganna begitu. Ya. Itu. Jadi kekuatan Filippo Ganna kalau bertarung one on one di jalur yang asal jangan nanjak gitu. Wah, wis. Milan-San Remo tahun lalu dia hampir juara, tapi sayang dikalahkan Mathieu van der Poel. Itu pun ditinggal sampai detik-detik terakhir dia mengejar karena kekuatan individual time trialnya itu loh. Begitu kuatnya dia mengejar sampai masuk lagi. Kemudian 3 orang ini masuk finish, tapi yang terakhir Pogacar. Berarti sudah kelihatan mata toh siapa yang terkuat, siapa yang terlemah begitu. Ya maksudnya bukan terlemah, tapi siapa yang kurang kuat. Kurang cepat. Ya itu ya. Itulah Filippo Ganna. Ya, salah satu favorit saya ya. Berikutnya kita masuk ke ini, Remco Evenepoel. Kalau misalnya Anda lihat kontras ya, badannya Remco Evenepoel itu kecil ya. Perawaannya kecil ya, mungkin sepedanya mungkin size-nya 54 lah ya. Jadi ukuran Eropa itu ya kecil kalau 54 ya. Tapi orang ini selalu superior kalau sepedaannya itu sendiri. Jadi di breakaway gitu loh, breakaway. Ya, jadi bisa dikatakan walaupun perawakannya kecil, dia itu kalau di peloton itu yang paling tercepat gitu. Tapi entah kenapa ya, dia tidak bisa finishing ya. Finishingnya itu selalu akhirnya dikalahkan oleh pembalap lain ya itu. Kenapa? Ya karena banyak pembalap lain itu yang gandol.
Dia digandoli begitu loh. Ya, dia itu cepat tapi sendirian di depan sehingga akhirnya menguras tenaga. Yang belakang peleton bekerja sama akhirnya nututin dia sehingga waktu misalnya kurang 2 kilo mencapai finish, dia dihajar sama peleton. Ya, dihajar sama peleton dan dia sendirian. Akhirnya ya kalah sama peleton ini. Ya, itulah suka duka jadi pembalap sepeda yang tercepat di peleton. Hati-hati. Karena sepedaan ini unik, terutama balap sepeda. Ya, tadi kan saya bilang, yang menang belum tentu yang terkuat. Yang terkuat pun belum tentu bisa menang. Nah, karena semua itu adalah strategi, situasi, strategi, tim, ya. Terus alam. Ya, alam itu artinya parkurnya, nanjakannya berapa persen dan sebagainya. Terus belum lagi angin dan macam-macam. Itu semua faktor harus dipertimbangkan, ya. Jadi Remco Evenepoel pun, waduh, tidak sedikit loh dia juara, bahkan Olympic time trial, gold medal, Olympic time trial. Dan kebanggaannya dia itu adalah time trial memangnya, ya. Kalau misalnya time trial ada nanjaknya pun, wah, bukan Pogacar misalnya. Asal jangan hari yang kesekian loh ya, hari yang ke-15 misalnya balapan terus time trial, nah itu lain cerita. Ya. Jadi misalnya hari pertama, hari kedua, hari keempat, hari kelima ada time trial, udah pasti saya unggulkan Remco atau Filippo Ganna. Remco atau Filippo Ganna. Kalau time trialnya itu di hari-hari yang awal-awal di event misalnya Giro, Tour de France atau Vuelta. Ya. Karena dia itu kuat sekali Remco. Ya, tapi sayangnya ya kelemahannya dia itu sering digandolin oleh pembalap-pembalap lain. Karena pembalap-pembalap lain tidak mau bekerja sama. Dia hanya mau kalau misalnya ditarik sama Remco. Begitu Remco ada di depan, semua pembalap cepat-cepat ikut di belakangnya dia. Dan ketika Remco noleh, ya, pembalap-pembalap lain tidak mau narik, gantian narik tidak mau. Akhirnya ya terkuras, habis. Kasihan Remco ini. Ya, sehingga ya tadi itu saya bilang beberapa puluh meter, beberapa puluh ya sebelum finish dia sudah habis diajar. Kasihan sekali, ya. Ya itulah Remco Evenepoel. Prediksi saya tentang Remco Evenepoel di Tour de France saya rasa sih kok masih belum ya. Karena domestiknya di Bora itu ya masih meragukan ya, masih meragukan. Jadi kenapa kok dia pindah di Bora dan kenapa kok Bora berani membayar dia misalnya mahal? Ya karena mungkin Bora harus bersiap untuk apa? Untuk berkompetisi dengan si UAE, si Poggi ini ya. Minimal kalau misalnya tahun 2026 ini Remco enggak nyenggol apa-apa misalnya Tour de France kalau misalnya berada di top 5 aja udah bagus. Ya siapa tahu di 2027 baru mulai. Jadi itulah prediksi saya tentang peluang Remco di Tour de France nanti ya. Tapi saya nggak tahu lagi misalnya ada Giro Italia dan Vuelta gitu ya. Tapi untuk meraih juara Grand Tour kok masih ya belum. Karena di tim sebelumnya di Lotus di Soudal itu dia sama sekali tidak ada dikaitkan atau disiapkan untuk Grand Tour ya, tidak ada. Jadi dia itu only one day race saja. Ya.
Itu. Nah, yang di klasik ini pun Remco tahun ini gagal total juga. Ya, mungkin mungkin Bora lagi menyiapkan dia untuk Grand Tour ya, bukan untuk klasik ya. Jadi dia harus mempersiapkan untuk Grand Tour nanti. Ya, kita lihat aja, ini menarik sekali. Kecuali kalau Remco ini punya domestik yang sudah mapan, kalau kayak UAE atau kayak Ineos Grenadier atau kayak Visma. Nah, kemungkinan dia bisa untuk meraih juara itu ya susah, tapi ya ndak bisa begitu ya Remco. Nah, yang berikutnya ini adalah Mathieu van der Poel. Wah, sudah nggak usah tanya. Kalau Mathieu van der Poel untuk kejuaraan klasik hampir semua ya. Tour of Flanders pernah, Paris-Roubaix pernah, Milan-San Remo pernah ya. Kecuali Il Lombardia sama apa ini. Saya mesti cek ya. Nah, Mathieu van der Poel itu gede badannya. Posturnya tinggi besar ya. Rasanya sepedanya ya juga besar. Anda tidak perlu meragukan kalau misalnya Anda one on one dengan Mathieu van der Poel. Amblas walaupun Filippo Ganna. Nggak amblas ya. Dan dia ini memang jago klasik ya. Jago di one day race. Makanya dia kalau di Grand Tour itu dibuat sebagai apa? Ya sekali lagi dibuat sebagai pemanis adalah untuk menang 1 stage, 2 stage begitu. Ya, karena Alpecin sendiri bukan tim yang khusus untuk meraih Grand Tour. Alpecin tidak. Ya, jadi ada tim-tim yang memang sengaja tidak mau buang-buang waktu, tenaga dan pikiran untuk meraih Grand Tour. Tidak. Seperti apa misalnya? Alpecin. Terus seperti apa? Tim apa lagi ya? Tim-tim misalnya, tim lain misalnya kayak Trek pun rasanya tidak. Ya, Lidl Trek pun dia tidak siap untuk meraih Grand Tour ya. Ya walaupun pembalapnya ada Mats Pedersen dan kawan-kawan, itu mungkin hanya untuk meraih sprint atau meraih ya stage win aja. Ya. Stage races aja, tidak untuk Grand Tour. Ya. Jadi Mathieu van der Poel ini ya juga kalau misalnya fungsinya apa di Grand Tour? Wah ya fungsinya mungkin ya dia bisa banyak ya, fungsinya bisa menjadi pengacak-acak misalnya ya. Toh saya tidak akan bisa menang Grand Tour, jadi saya acakin aja ini peloton ini, saya bikin peloton kacau misalnya. Besok ada stage di mana stage-nya itu ideal buat saya untuk menang, saya akan kejar ya. Ya kan? Tidak nutup kemungkinan misalnya dalam 21 hari Mathieu van der Poel bisa menang 2 misalnya. 2 hari ya, 2 stage races gitu aja sudah sukses ya. Mengkoleksi dari tahun ke tahun. Saya 10 tahun mengikuti Tour de France dan setiap tahun saya bisa menang 1. Berarti kan total dalam 10 tahun saya berkarir, saya meraih 20 kemenangan ya toh. Seperti kemenangannya itu siapa itu? Mark Cavendish. Dia menang sampai 38 kali, mengalahkan Eddie Merckx. Rekornya Eddie Merckx. Ya, selama dia berkarir itu. Jadi Mark Cavendish ini rasanya 2 tahun yang lalu sebelum dia pensiun, dia memecahkan rekor dunia itu dengan kemenangan terbanyak Tour de France, terbanyak ya. Dan nanti tidak menutup kemungkinan Pogacar dalam 2 atau 3 tahun akan mengejar Cavendish. Karena kemenangannya Pogacar itu sudah terlalu banyak untuk Tour de France ini. Tapi belum sampai 38 kali. Ya, jadi ya kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu nanti misalnya di tahun ini Pogacar bisa meraih berapa. Ya, prediksi saya tentang Mathieu van der Poel bisa meraih berapa untuk Tour de France kalau dia ikut.
Ya prediksi saya ya minimum pasti 1 tercapai. Minimum untuk terlalu gampang lah untuk Matthew Van Der Poel meraih 1 kemenangan ya. Kalau dia sampai meraih 3 kemenangan, wah luar biasa orang ini. Tapi saya kok enggak mungkin 3 ya, karena dia harus berbagi dengan partnernya itu Jasper Philipsen itu yang juga ya saling bantu-membantu ini partnernya dia. Domestiknya juga ya gantian mendomestik. Kalau misalnya untuk sprint yang benar-benar flat sprint all out ya mungkin si Jasper ini yang harus dibantu oleh Matthew. Ya, tapi kalau misalnya ada deglekannya sedikit atau yang lebih ya apa gitu, mungkin Jasper ini bisa bantu Van Der Poel untuk meraih kemenangan. Ya. Nah, bagaimana dengan misalnya Van Der Poel ini kalau ketemu dengan Remco, Filippo Ganna atau Wout, ya 4 orang ini ya sudah misalnya benda-bendi, ya tinggal Anda lotre aja, ya asal jangan nanjak loh ya, asal jangan nanjak gunung yang tinggi-tinggi, ya tinggal lotre aja. Ya, tapi kok saya lebih cenderung akan yaitu antara Matthew atau Wout dan Filippo Ganna. Saya akan tinggalkan Pogacar kalau misalnya kayak kemarin yang di Paris-Roubaix itu. Oke, dan yang terakhir Wout van Aert. Ya. Wout van Aert ini terakhir ini menjadi pembalap yang agak low profile ya. Sangat low profile sekali sehingga sudah jarang kelakonannya dia itu sudah jarang disorot oleh media. Ya, jarang sekali beberapa tahun yang lalu dia sudah menang banyak. Dia sudah menang banyak dan kayaknya dia misalnya apa ya? Agak ya saya tak nyantai sedikit lah ya. Ada fase di dalam kehidupan balapnya dia itu yang saya enggak perlulah ngejar itu lagi, biarin yang lain yang jalan. Ya seperti itulah Wout van Aert itu. Karena Wout van Aert dan Mathieu van der Poel 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu dominan sekali. 2 orang ini itu selalu kejar mengejar siapa yang lebih superior ya. Kadang Van der Poel, kadang Wout van Aert, kadang ini. Dan Wout van Aert sudah meraih banyak kemenangan di klasik ya. Sudah Milan San Remo sudah pernah, Tour of Flanders sudah pernah, ini sudah pernah, itu sudah pernah begitu. Ya. Jadi nah makanya itu juga beberapa tahun yang lalu dia dipakai sebagai domestik di balap-balapan Grand Tour dan di Tour de France. Saya yakin dengan bantuan Wout van Aert sebagai domestik, Vingegaard bisa juara 2 kali loh. 2 tahun. Ya, Anda jarang ketemu Wout meraih juara stage karena dia membantu Vingegaard. Ya, dia membantu Vingegaard malah dibantu di gunung. Karena Wout itu juga climbingnya lebih superior dari Van der Poel, lebih superior. Dia bisa nanjak, dia bisa banter di flat, tapi juga nanjaknya juga superior. Ya, makanya dibantu pada waktu misalnya, udah naik deglek, dibantu. Misalnya separuh jalan, 3/4 setelah itu baru dia turun, capek, Vingegaard yang menghabisin. Ya, itulah Wout van Aert. Ya, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ya di klasik ini dia mulai keren lagi. Sayang waktu itu di Dwars Tours dia kalah sama Filippo Ganna di titik-titik terakhir. Ya, kalah di sprint. Ya maklum karena bukan sprintnya, itu sudah di time trial sama Filippo Ganna. Teknik time trialnya itu sudah jalan itu. Ya itu. Dan beruntung dia sudah meraih kemenangan Paris-Roubaix ini ya.
apalagi lawannya Pogacar, dia sudah tahu. Biar aja Pogacar jalan di depan, aku tak santai di belakang. Gitu saya tahu kok kamu bakalan tak sikat. Itu mungkin yang ada di benaknya si Wout ya. Jadi Wout nggak mau kerja, nggak mau dibiarin dia nunggu di belakang. Ayo, kalau kamu misalnya memang benar kuat, ayo buktikan kekuatanmu seberapa. Kamu kalau misalnya cepat, kecepatanmu seberapa, aku tak nunggu di belakang aja enak klunuk-klunuk. Begitu masuk stadion, Wout tetap nggak mau kerja, biarin aja. Begitu separuh velodrome amblas. Karena Wout lebih fresh sudah. Itu taktik sudah. Ya, itu sudah taktik dan sudah memakai strategi dan hitung-hitungannya itu sudah masuk karena Wout itu sudah pengalaman. Pengalamannya banyak untuk one day klasik seperti itu. Ya, jangan dilawan Wout van Aert dulu. Ya. Jadi kekuatannya di gravel ya, di cyclocross itu sering duel sama Mathieu van der Poel di cyclocross. Mereka berdua kan aslinya dari cyclocross yang kemudian masuk ke balap sepeda. Ya. Jadi saksikan aja nanti bagaimana keempat pembalap ini akan menyemarakkan Tour de France 2026. Ikuti terus sampai mana pembalap favoritmu itu berjuang, ya. Jadi Anda akan bisa tahu, ya. Dan terakhir ini ya Pogacar, ya. Setelah Filippo Ganna, Remco, Matthew, ada 5 ya. Filippo Ganna, Remco, Matthew, Wout, sama Pogacar. 5 ya. Yang terakhir ini Pogacar. Nah, siapa yang Pogacar. Tahun ini luput 1, Paris-Roubaix enggak kena. Coba Paris-Roubaix kena, dia sudah lebih, rekornya sudah melebihi Eddy Merckx ya. Jadi Pogacar itu badannya tipis ya. Kecil sih enggak ya, tapi badannya tipis. Ini tipe-tipe climber ya. Aslinya memang dia itu climber, cuman karena enggak tahu orang ini superior ya. Ceritanya kenapa kok dia itu bisa menjadi pembalap yang superior itu, apakah dia yang terkuat? Tidak. Ya, tidak. Apakah dia yang tercepat? Sebetulnya juga tidak. Tapi ada satu yang istimewa dari Pogacar ini, yaitu recovery-nya itu cepat. Recovery itu apa? Dari ngos-ngosan ke fresh lagi. Itu cepat sekali. Di mana orang lain butuh beberapa saat, Pogacar itu hampir itu dia sudah fresh lagi. Ya, jadi misalnya untuk Grand Tour yang 21 hari, setelah 10 hari, jalan 10 hari, lawan-lawannya itu bensinnya itu tinggal 80%, dia masih 90%. Loh, ya jelas menang untuk hari terakhir, disimpan terus, ya bukan disimpan, dipakai terus, tapi besoknya dia kembali fresh. Hari ini legrek, besoknya dia lebih fresh dari teman-temannya, selisih 5%. Ya jelas. Ya, itulah yang kenapa waktu itu akhirnya dia diambil dari tim yang biasa-biasa ke UAE. Dan yang ngambil itu bukan orang yang biasa juga loh. Sport directornya Alan Piper, dia bisa menilai. Ya, padahal Alan Piper waktu itu bisa aja mengambil siapapun yang paling kuat waktu itu. Ya, Alan Piper bisa aja misalnya mengambil Wout van Aert, dijadikan World Tour Champion. Tapi tidak, karena dia melihat bahwa ini anak ini spesial.
orang ini istimewa. Dari mana? Loh, kan ada data-datanya kan. Data-data fisiologi, data-data biological passport namanya. Biological passport. Setiap pembalap kan membawa biological passport ya. Mungkin Alan Piper waktu itu di dalam benaknya, sekarang Alan Piper pindah ke Bora ya. Memegang Remco Evenepoel. Wah, ini seru banget ya. Jadi Alan Piper yang tadinya mendidik dan menjadikan Pogacar juara dunia, juara Tour de France berkali-kali, ini sekarang setelah dia sakit ya, terus istirahat, nah dia sekarang kembali lagi dan diambil oleh Bora Red Bull untuk mengarsiteki ini si Remco Evenepoel ya. Jadi dari biological passportnya itu kok dia melihat, kok ada anomali begini, ini istimewa ini orang ini. Jadi orang ini tidak pernah capek loh. Itu yang dibutuhkan kan untuk Grand Tour, untuk balapan 21 hari ya. Hari ini dia bisa sprint untuk meraih kemenangan stage race. Besok ada climb yang tertinggi, dia ready, yaitu Pogacar. Jadi kalau misalnya ada orang yang fanatik dengan Pogacar dan menganggap bahwa dia terkuat, tercepat, terapa, tunggu dulu loh, ada pembalap lain ya. Jadi episode kali ini marilah kita itu melihat semua dengan secara objektif ya. Ya tentunya kita akan memberi kredit pada orang yang layak mendapatkan kredit begitu. Bukan kita fanatik secara buta mendukung sesuatu pembalap sampai sekian sehingga melupakan yang lain yang juga adalah hebat begitu. Ya. Mungkin tambahan satu lagi, ada juga nama Ben Healy. Dia pembalapnya EF Education ini yang mungkin nanti di Tour de France ya bisa saja dia merebut 1-2 stage races, stage win ya. Tapi ingat juga loh, Pogacar itu sudah beberapa tahun ya. Alias kapan penggantinya? Ya kita sudah tahu ada Isaac Del Toro, UAE dengan segala uang yang dia punya. Dia sudah menyiapkan jauh-jauh. Ya. Kalau 2026 Tour de France ini kedua pembalap ini ikut, wah wes. Saatnya Pogacar diadu dan mempunyai rival yang tangguhnya minta ampun di Isaac Del Toro ini. Hati-hati aja. UAE bisa aja loh. Pogacar kamu kalau misalnya tidak perform, ada Isaac Del Toro yang akan naik. Ya itu. Bagi Pogacar sendiri, kalau dia merasa bahwa aku memang harus lebih cepat dan lebih kuat dari Isaac Del Toro, kalau enggak aku yang nanti enggak bisa meraih Tour de France. Kita nantikan saja. Menarik karena apa? Dua pembalap ini ada di satu tim dan akan saling gontok-gontokan. Kalau misalnya Isaac Del Toro menjadi domestiknya Pogacar di pegunungan dan akhirnya meninggalkan Pogacar tidak bisa ngejar, ya sudah Isaac yang dibuat menjadi Grand Tour. Ya, jadi ada dua orang ini ya, yang akan tarungo dewe antar kamu. Pokoknya UAE aku maunya harus menjadi juara Grand Tour. Nggak ambil pusing Pogacar atau Isaac Del Toro. Nggak ambil pusing. Oke. Nggak terasa sudah 40 menit ya. Saya rasa ini akan memberi kita wawasan yang jauh lebih luas tentang bagaimana kita menilai pembalap-pembalap itu. Ya. Sampai ketemu, dan mungkin sebelum Tour de France nanti start, saya akan juga berusaha untuk membuat episode ya
sebagai pundit. Oke, akan menarik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.